Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proyek dasar pemrograman, program penghitung bangun datar application for teacher. Yang terhormat, Ibu Syifa Fauzia MKom sebagai dosen mata kuliah dasar pemrograman. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ika Kolayah, NIM 1920456. Aldian Veroniti, NIM 1920606. Putra Pangestu, NIM 1920455. Muhammad Syahrul Saifullah, NIM 1920616. Seiring perkembangan zaman, para guru diharuskan untuk mengajar lebih banyak siswa, di mana guru ini akan semakin sulit dalam menjawab pertanyaan murid-muridnya, terkhusus di pelajaran matematika. Guru juga manusia, terkadang dia juga melakukan kesalahan dalam perhitungan matematika, di mana ketika guru itu salah, maka akan berpengaruh kepada seluruh muridnya. Maka dari itu, kami membuat program yang bertujuan untuk mempermudah guru dalam menghitung rumus-rumus matematika. Dan saat ini, kami memulai dengan program rumus bangun datar. Untuk selanjutnya, akan kami tambahkan program rumus lainnya. Selanjutnya, presentasi dari Ika Kolayah akan dilanjutkan oleh saya, Putra Pangestu, yang akan mempresentasikan pembahasan program. Fungsi dari program kami adalah menghitung bangun datar. Ini adalah contoh inputnya. Sederhana dari input yang akan menghasilkan atau output hitung luas persegi. Itu simpelnya. Dan sekarang kita akan mendemonstrasikan dari program yang kita buat. Pertama-tama kita masukkan username-nya. Kita masukkan admin. Password kita juga ketik admin. Password dan username dan password salah. Kenapa salah? Karena A-nya di sini dua-duanya kecil. Seharusnya A kapital. Admin. A-nya harus kapital sesuai dengan yang ada di sini. Masukkan password juga admin, A-nya kapital. Kita enter. Login sudah berhasil. Tekan enter untuk lanjut. Dalam menu dari program kita. Ini Bapak atau Ibu guru bisa memilih bangun datar yang akan dihitung. Ada 8 pilihan bangun datar, mulai dari persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, dan lain-lainnya. Misal kita ingin menghitung luas persegi, kita tekan 1, enter. Di sini ada pilihan di menu persegi, yaitu menghitung luas, menghitung keliling. 3, kembali ke menu utama, atau 4, exit program. Kita pilih menghitung luas, klik 1, enter. Kita masukkan nilai sisinya. Nilai sisinya aja, jadi otomatis program yang menghitung. Kita enter, masukkan nilai sisi, misal 25, kita enter. Nah, ini kan langsung terhitung tanpa masukkan rumus lagi. Jadi mempermudah Bapak Ibu guru dalam mengoreksi kan. Nah, jika ingin mengulang program lagi atau ingin menghitung luas persegi lagi, tekan Y. Itu jika ingin menghitung luas persegi lagi, tekan Y. Nah, dia kan ulang perhitungan luas persegi. 5
Jika Bapak atau Ibu guru ingin selesai menghitung luas persegi, tekan N. Ini masuk ke menu. Kita tekan 1 kembali ke menu persegi, tekan 2 kembali ke menu utama. 3 to exit program. Setelah kita tekan 1, kita kembali ke menu persegi. Nah, kita akan nyoba kelilingnya. Tekan 2, masukkan nilai sisi saja. Ya, tinggal masukkan nilai sisinya, misalnya 25. Terus dihitung oleh yang kita buat. Sama seperti tadi, jika ingin hitung lagi, tekan Y. Tidak, tekan N. Tekan N. Ke menu lagi. Kita langsung tekan 2 ke pilihan bangun datar tadi pertama. Di semua pilihan sama ya, seperti itu. Jadi tinggal ikuti saja perintah apa yang ada di sini. Bapak Ibu tinggal pilih nomor saja. Bisa huruf ya, misalnya kita pilih ketik huruf A, tidak tersedia karena hanya ada huruf tidak bisa diinput atau dibaca oleh program kita. Kita input ulang ya, dan Y, masukkan nomor. Kita kembali utama 9 untuk exit atau program berhenti. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini dengan saya Alien Paraniti akan menjelaskan tentang flowchart. Oke, kita akan membuka file PDF. Nah, di sini adalah flowchart dasar dari proyek kami. Flowchart ini akan diulang-ulang di dalam proyek kami. Di sini ada start terminal, lalu input, try and accept, try output break, dan decision. Di sini juga ada percabangan yaitu if, else. Oke. Selanjutnya kita akan ke flowchart sesungguhnya. Dan berikut ini keseluruhan flowchart dari project. Start terminal. Berarti kita akan membuka auto rule-nya terlebih dahulu. Nah, sudah terbuka. Di sini kita sudah membukanya, yaitu start terminal. Lalu kemudian input dan password. Di sini ada user dan password yaitu admin. Jika password adminnya salah akan masuk ke else. Jika passwordnya benar akan masuk ke if. Oke, mari kita coba dengan password salah. Salah kita masukkan huruf A. Nah, salah kan? Oke, kita tunggu selama. Please try again. Nah kan akan masuk lagi ke login seperti semula, yaitu di sini input password, input username dan password. Oke, kita coba lagi dengan yang benar. Admin. Login success. Login berhasil. Welcome to project. Attention. This application Jika is login sudah only berhasil, for teachers. lanjut. Sini kita akan masuki enter untuk lanjutnya ya. Main Oke. course. Di sini ada dev, nama kelompok, dan dev menu utama. Nama kelompok dan menu utama. Lalu di menu ini tersedia pilihan bangun datar seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuki bagian input.
Setelah masuk ke bagian input, akan masuk ke bagian try and accept, yaitu untuk memastikan apakah huruf apa angka. Kita akan mencobanya untuk memastikan proses ini berjalan. Nah, kita akan masuki accept input huruf, yaitu kita pilih huruf A misalkan ya. Kita enter. Nah, menu tidak tersedia, maka kita akan disuruh untuk menginput ulang yes apa no, yaitu kita ketik yes untuk kembali ke bagian input. Dan jika no, kita akan masuki bagian stop terminal, yaitu program ini akan terhapus atau stop. Oke, kita masukkan Y, enter. Nah, masuk ke nomor urut menu, kembali ke input lagi. Di sini kita akan memilih nomor 1, yaitu persegi. Maka yang terjadi adalah try input sama dengan angka break. Nah, saya input adalah angka 1. Angka 1, maka akan memilih def menu bangun datar. Di menu bangun datar ini tersedia pilihan rumus seperti menghitung luas, keliling, dan lain-lain. Oke. Di sini kita akan menginputnya terlebih dahulu, yaitu menghitung luas. Angka 1. Menghitung luas persegi, yaitu if angka sama dengan menghitung, lalu kita di sini akan disuruh untuk menginput angka yang ingin dihitung. Dan itu di sini kita akan disuruh menghitung luas persegi. Masukkan nilai sisi. Maka kita di sini kita masukkan 15. Oke. Maka yang terjadi adalah yang saya input adalah angka dan dipastikan akan diproses dengan def rumus break. Di bagian ini kita sudah menyiapkan rumus untuk menghitung dalam file yang berbeda, sehingga tinggal memanggil menggunakan def rumus. Ini sudah ada hasilnya, yaitu print rumus dan hasil. Selanjutnya, di sini kita sudah masuki bagian input will, yes or no. Jika yes, akan kembali ke seperti semula, yaitu input angka yang ingin dihitung, dan jika no, akan melanjutkan ke def menu terakhir. Mari kita coba untuk melakukan no. Nah, di sini menu terakhir. Lalu kita akan menginput menu yang akan dipilih, yaitu kita akan masukin nomor urut, yaitu ke menu utama nomor 2. Nah, menu utama sudah kembali. Jika input angka 2, maka akan memanggil def menu utama, dan jika input angka 1 akan memanggil def bangun datar, dan jika memanggil angka 3 akan exit. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Baik, kali ini bersama saya Muhammad Syarul Saifullah yang akan melanjutkan presentasi dari Aldian Veronity. Kali ini adalah pembahasan mengenai algoritma program, yang mana pembahasan ini pembahasan tersulit ya karena harus membahas semua codingan-codingannya. Oke, program yang kami gunakan adalah program fungsi def, fungsi atau def ya, looping atau while, percabangan if, else, lalu ada try and accept untuk melengkapi proyek kami. Fungsi atau def adalah blok atau grup program untuk melakukan tugas berulang. Fungsi ini kami gunakan untuk menyimpan rumus dan list menu. Jadi fungsi di sini proyek utama kami. Jadi banyak sekali fungsi yang kami gunakan. Kami tidak menggunakan kelas di sini, hanya menggunakan fungsi. Oke, selanjutnya percabangan. Percabangan berfungsi untuk mengeksekusi program baris berbaris, mulai dari baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Fungsi ini kami gunakan untuk membuat list menu yang bisa dipilih. Jadi ada list menu 1, 2, sampai seterusnya gitu ya. Oke, berikutnya ada looping. Looping di sini kami hanya menggunakan teknik while, tidak menggunakan for i in range. Tapi kayaknya ada sih for i in range di bagian login saja. Di bagian yang lainnya kami masih menggunakan will. Jadi supaya terus berulang gitu, tidak ada berhenti gitu. Oke, selanjutnya ada try and accept. Try and accept digunakan untuk menangani error saat menggunakan input atau output.
operasi database, pengaksesan indeks, suatu list, dan directory, dan berbagai kasus lainnya gitu. Jadi try and except ini untuk menangani error. Fungsi ini kami gunakan untuk mengubah error menjadi deskripsi seperti exit atau salah input. Fungsi ini kami manfaatkan untuk dirubah gitu ya. Jadi ketika program kita error, dia tidak akan force close, tidak akan tiba-tiba berhenti, tapi akan ada deskripsi gitu kenapa salah. Oke. Selanjutnya, pembahasan mengenai coding. Pembahasan mengenai coding ini saya tidak bisa dimasukkan ke PowerPoint-nya. Jadi saya akan bahas langsung dari kode editornya. Oke, saya sudah membuka kode editor Visual Studio Code. Saya akan buka folder terlebih dahulu. Baik, saya sudah membuka folder dari project kami. Di sini ada beberapa file ya, ada beberapa file dan juga folder paper. Ini folder laporan hanya Word ya. Ini ada yang paling penting adalah yang ini, yang codingannya. Di sini saya akan langsung membahaskan saja. Ada rumus untuk menghitung, ya, rumusnya jelas, rumus adalah untuk menghitung. Untuk otomatis hitungnya, untuk otomatis hitungnya menggunakan rumus di sini sudah di setting ya, jadi akan otomatis menghitung. Di sini yang bisa di-run hanya main py. File-file yang lain tidak bisa di-run. Coba yang rumus ini saya run. Tidak bisa di-run ya, karena memang yang bisa di-run hanya di main py. Ini hanya dev aja, dalam sini hanya dev, tidak dipanggil devnya gitu ya, tidak dipanggil, jadi tidak bisa run. Begitu juga sama yang lainnya, di sini juga hanya dev, tidak dipanggil devnya, jadi tidak bisa di-run. Di admin juga sama ya, tidak bisa di-run karena hanya dev aja isinya, belum dipanggil ya. Jadi saya memanggil devnya di main py ini, di main.py di sini. Oke, saya akan menjelaskan sambil menjalankan programnya biar lebih mudah dimengerti ya. Saya akan run di sini, lalu dia akan berjalan masuk ke bagian login di sini, bagian login. Pertama, dia ngeprint admin, user sama dengan admin, password _2 admin maksudnya. Buat dosen ini, jadi tahu buat loginnya. Kalau nggak dikasih tahu ntar dosennya bingung loginnya pakai apaan gitu ya. Oke. Di sini ada login, yaitu saya memanggil dev dari file admin, bukan folder, file admin ya, dari file admin. Lalu alias saya pakai alias A, jadi saya bisa memanggilnya A, tidak usah pakai admin kepanjangan. Jadi saya manggilnya A capital lalu titik login. Kurang lebih penjelasannya seperti ini. Python, tolong buka folder A lalu ambil dev login di dalam folder A gitu kan. Folder lagi, file maksud saya, kok folder. Dalam file A, lalu Python akan memanggil dev login. Oke, mari kita lihat dev login seperti apa. Masuk ke admin, kita lihat yang login. Ini dev login, ini adalah tampilan dari login, codingan ya. Ini adalah codingan dari login. Di dalam dev login saya mengimport sistem untuk exit ya. Jadi ketika salah 3 kali saya menggunakan for instance di sini 3 kali batasnya. Ketika salah 3 kali maka dia akan exit sistemnya, akan berhenti gitu ya. Di sini for instance 3 kali perulangannya. Saya memanggil fm garis. Fm garis adalah hanya garis ya, garis seperti ini, garis. Jadi saya menyimpannya di folder fm, adalah fungsi menu ya. Folder fungsi menu ada namanya dev garis, dia hanya print garis seperti ini. Selanjutnya ada print juga ini login aplikasi guru yang ini ya, login aplikasi guru. Lalu ada username input. Dia menunggu di sini, menunggu input, lalu akan lanjut ke password kita ya. Masukkan username dulu. Kita di sini salahkan 3 kali ya, agar kita tahu bahwa saat salah 3 kali maka dia akan exit program. Exit program. Oke. Saya salahkan 3 kali ya. Username or password wrong. Please try again. Jadi ketika salah ada suaranya, saya menambahkan suara di sini, di ini S bicara. S adalah dari folder suara ya. Jadi saya memerintahkan Python, tolong buka file suara, lalu panggilkan dev bicara, lalu bicarakan username _, press again gitu. Dibicaranya ini teks, bicarakan teksnya ini. Lalu komputernya akan bicara.
Username or password wrong. Please try again. Oke, gitu. Saya salahkan 3 kali ya untuk mengaktifkan fitur exit yang ada di sini. Oke. Saya sudah salah 3 kali, maka dia akan exit program gitu ya. Nggak pakai ngomong lagi, langsung exit program. Dan di sini saya nggak pakai kebanyakan fitur bicaranya. Dia langsung exit program ketika salah 3 kali. Oke. Di sini saya akan run kembali bagian main PE ya. Kalau di admin nggak bisa di run, runnya di sini di main PE. Oke, saya run ulang. Saya memasukkan password dan admin yang benar. Password dan user dan password yang benar. Saya akan memasukkan user dan password yang benar. Login success. Welcome to project. Attention, this application is only for teachers. Jadi, ketika username dan passwordnya betul, saya akan buka lagi file adminnya. Ketika username dan passwordnya betul, admin sesuai hurufnya ya, maka Python akan memprint yang ini, format login berhasil yang ini. Saya menggunakan format ini agar rata ya, tengah-tengah semua. Jadi teks yang saya tuliskan tuh di tengah-tengah semua ininya ya, tengah-tengah persis ya. Saya menggunakan itu. Lalu login berhasil, kemudian S bicara lagi. Robot yang berbicara, login sukses, welcome to project. Attention, this application is only for teacher gitu ya. Aplikasi ini khusus untuk teacher, untuk guru. Di sini tekan enter untuk lanjut. Sebetulnya di sini hanya hiasan aja ya, tekan enter untuk lanjut. Jadi biar nggak tiba-tiba banyak yang muncul gitu. Ketika kita tekan enter, maka dia akan break, tidak akan mengulangin looping yang kedua kalinya. Di sini pakai for i in range-nya loopingnya, tidak akan looping. Jadi ketika kita enter, maka dia akan break. Di sini menampilkan, baik, saya kembali lagi ke main PY. Ini sudah selesai login ya. Main PY saya akan bahas yang mengenai ini nih. A nama kelompok, A nama menu utama. Jadi ketika login selesai, dia akan masuk ke nama kelompok ke sini ya, lanjut ke sebelah bawah sini. Nah, sistem yang tadi itu, yang ini, sistem yang exit itu berfungsi agar saat terjadi kesalahan tidak melanjutkan ke bawah sini ya, tidak melanjutkan ke bawah sini. Jadi login langsung exit gitu, berhenti sistemnya. Tetapi kalau tidak ada sistem yang tadi yang exit itu ya, dia akan ngeprint yang ini, akan tetap lanjut ke sini, tidak akan berhenti programnya gitu ya. Makanya kita perlu yang namanya sistem exit agar tidak melanjutkan ketika admin dan password salah gitu. Baik, nama kelompok akan mengambil dari file admin, lalu ada dev yang namanya nama kelompok, dev yang namanya nama kelompok. Ini dia dev nama kelompok. Di dev nama kelompok ini kami hanya memprint seperti ini ya, hanya print biasa. Oke. Baik. Setelah dev nama kelompok, maka lanjut lagi ke main menu. Karena di nama kelompok ini nggak ada input ataupun yang macam-macam gitu, jadi dia akan otomatis melanjutkan ke sini gitu ya, otomatis ke main, ke menu utama maksudnya, ke menu utama. Saya akan buka yang menu utama. Ini dia menu utama, dev menu utama. Ini adalah tampilannya ya, print menu utama, ada print lagi. Oke, saya tadi udah bilang format ini untuk meratakan dari tengah semua tulisannya. Oke, itu segitiga, jajar genjang, trapesium, sesuai ya. Lalu di sini ada main course. Setelah membuka ini semua, dia akan berbicara dulu main course, baru ngeprint yang bawahnya ya, baru ngeprint yang ini nih. Oke, masukkan nomor urut menu. Jadi ketika kita masukkan nomor urut menu, ini tidak bisa pakai huruf. Tadi Aldian sudah mencontohkan, ketika pakai huruf dia akan masuk ke accept, lalu akan mengurang lagi ke atas, ke sini, ke well lagi, ke well pilihan lagi ya. Oke. Jadi di sini saya akan contohkan masuk ke menu yang nomor 1 aja. Kalau enggak nomor yang lainnya deh, biar beda dengan Aldian. Saya akan mencoba jajar genjang nomor 4, jajar genjang. Maka dia akan, di sini ada kode-kode dari devnya ya. Menu PRS adalah menu persegi, menu PRSP adalah menu persegi panjang, segitiga, dan selanjutnya. Saya singkat supaya cepat itu, supaya lebih dikit codingannya. Oke, saya pilih nomor 4, jajar genjang, maka dia akan masuk ke dev menu jajar genjang. Enter,
kita cari dev menu jajar genjang ke atas. Menu jajar genjang dia di atas. Menu jajar genjang, jajar G adalah yang ini. Menu jajar G, lalu saya memanggil lagi yang namanya jajar genjang di dalam folder FM. Kenapa saya gunakan seperti ini? Agar terdapat sistem kembali gitu ya, bisa kembali ke jajar genjang, ke sini, ke pilihan ini. Ketika udah di bagian akhir udah di bagian menu akhir, dia bisa kembali lagi ke menu ini. Saya pisahkan seperti ini agar bisa seperti itu. Kemarin kami coba untuk menyatukannya dan hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, maka kita buat seperti ini. Oke. Selanjutnya saya akan masuk ke FM jajar genjang, fungsi menu. FM sama dengan fungsi menu ya, di atas sini ada singkatan dari FM, fungsi menu. Langsung ke sini, masuk ke fungsi menu jajar genjang. Kita cari yang dev jajar genjang. Dev jajar genjang ini, jajar genjang. Masuk ke sini dia. Masuk ke sini lalu print menu jajar genjang. Menghitung luas, menghitung keliling ya selanjutnya. Ini ada pilihannya di sini di print. Saya bikin satu baris pakai itu ya, enternya pakai garis miringan itu. Oke, selanjutnya ada perulangan di sini, masuk ke perulangan. Masukkan nomor urut menu. Seperti di flowchartnya, proses itu akan terus berulang di setiap menunya. Oke, di sini masukkan input. Nah, selanjutnya misalkan saya pilihkan nomor 1 ya untuk menghitung luas jajar genjang. Ketika kita memasukkan nomor 1, pilih 1 ya. If menu 1, maka masuk ke nomor 1. If jika menu sama dengan 1, jalankan perintah ini. Perintahnya adalah ini, menghitung luas jajar genjang. Masukkan nilai alas. Nilai alasnya misalkan 25. Lalu nilai tingginya adalah 12, misalkan seperti itu ya. Lalu enter, maka dia akan break. Nah, di sini ada yang unik ya. Ketika kita memasukkannya huruf, dia akan error dan akan mengulang lagi seperti ke atas. Kita coba ya, ini I saya masukkan. Yang Anda masukkan tidak benar, dia akan mengulangin lagi ke atas. Karena yang saya masukkan huruf, bukan angka gitu ya. Nah, kekurangannya jika tidak ada try and except, dia akan exit gitu, akan force close programnya, tidak akan berulang seperti ini. Fungsi try and except adalah seperti ini fungsinya yang kita inginkan gitu. Kita masukkan lagi alasnya 25, lalu tingginya 12. Kita enter, maka yang terjadi adalah ke sini dia langsung ke break while true-nya di break, while true-nya di break, langsung masuk ke print yang ini. Rumus luas jajar genjang. Saya tuliskan di sini luasnya alas kali tinggi gitu kan. Rumus luasnya, lalu di sini ada alas kali tinggi gitu ya. Kita print angkanya gitu yang di input 25, 12 sama dengan. Nah, di sini untuk rumusnya tidak saya cantumkan di file ini, tetapi di file yang rumus yang tadi saya tunjukkan ya. Di file rumus. Jadi saya memerintahkan Python, tolong buka file rumus, lalu jalankan fungsi dev luas jajar genjang gitu ya kan. Kita cari fungsi file rumus luas jajar genjang. Kita cari luas persegi 3, luas jajar genjang alas kali tinggi gitu kan, alas koma tinggi gitu ya, alas dan tinggi. Oke, balik lagi ke fungsi menu untuk memprint hasil ini. Inilah hasil dari rumus ya, 300 hasilnya. Lalu di sini ada perulangan. Sorry, ini ke bawah ini malah ya. Di sini ada perulangan, pilih perulangannya ya atau tidak. Jika pilih ya, maka akan berulang lagi ke atas ini. Jika pilih tidak, maka akan berhenti ya, berhenti. Ini berhenti. Bila tidak akan berhenti, no akan berhenti. Lalu lanjut ke sini, ke lanjut menu jajar genjang. Coba saya pilih N. Maka yang terjadi adalah lanjut menu jajar genjang. Kita buka lanjut menu jajar genjang. Ini adalah menu terakhir dari program kami. Lanjut menu jajar genjang. Oke. Lanjut menu jajar genjang ini sama ya, di folder lainnya sama persis seperti ini. Hanya yang dirubah hanya if-nya aja, bagian-bagian ini aja yang dirubah agar kembalinya sesuai gitu ya. Jadi ketika kita pilih nomor 1, maka akan kembali, print kembali, kemudian panggil file admin,
A sama dengan admin, lalu panggil dev menu jajar genjang gitu, menu underscore jajar genjang, maka akan balik lagi ke sini. Itu tadi yang kami inginkan gitu, supaya dia kembali ke bagian sini. Karena ketika kita langsung memanggil jajar genjang aja, dia nggak berhasil gitu, nggak akan berhasil. Soalnya jajar genjangnya ada di bawah jajar genjang, di bawah lanjut menu ini. Dan ketika sebaliknya, misalkan jajar genjangnya taruh di atas, nah yang fungsi ini tidak akan berfungsi gitu kan. Ketika fungsi lanjut menu ini tidak akan berfungsi di bagian jajar genjang ini. Makanya kami pisahkan agar bisa seperti itu, seperti yang kami inginkan gitu. Oke, kita kalau kembali udah jelas ya. Kalau kembali dia bakal masuk ke sini lagi ya, udah jelas. Lalu kalau ke menu utama pilih 2, maka akan ke menu utama sudah dicontohkan oleh Aldian Veroniti. Saya akan coba untuk kembali ya. Coba saya kembali 1, maka dia akan memprint lagi yang ada di jajar genjang 1. Nah, betul sekali. Dia akan memprint kembali yang ada di jajar genjang ini. Dia akan print kembali yang ada di jajar genjang ini. Itu dia tujuan kami dipisahkannya file setiap dev gitu ya. Setiap dev yang kita perlukan itu dipisahkan, ada bagian yang dipisahkan sengaja memang supaya proses ini bisa berjalan. Di sini saya akan exit aja untuk close programnya ya, karena sudah selesai. Semuanya akan seperti itu, algoritmanya akan berjalan seperti itu, codingannya hampir sama persis, hanya print-printnya aja yang dirubah. Sistemnya sama di setiap dev ya, di setiap dev sama. Tadi mungkin saya udah jelaskan alurin dari awal sampai akhir, menu akhir ini. Oke, kita exit ya. 6, enter. Maka program akan exit, akan selesai ya. Semoga semua sudah saya bahas. Di sini juga bagian suara, saya ketinggalan tadi bagian suara. Ini hanya menampilkan suara ya, seperti ini codingannya. Hanya simpel dari untuk menampilkan suara aja. Selanjutnya akan dilanjutkan ke PowerPoint. Baik, sekarang sudah sampai bagian penutup. Terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Syifa Fauzia, MKOM, Universitas Bina Sarana Informatika, kelas 19 1A25, jurusan Sistem Informasi, kelompok penyusun Ike Kholeya, Putra Pangestu, Aldian Veroniti, dan M. Syahrul Saifullah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.